Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas fisika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perkalian vektor. Jadi pembahasan kita itu adalah tentang perkalian vektor. Oke. Untuk perkalian vektor itu ada dua macam. Yang pertama ada perkalian titik atau biasa disebut dengan dot product. Kemudian yang kedua, ini ada perkalian silang atau cross product. Ini adalah cross product. Nah, itulah dua macam perkalian vektor yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, seperti apakah perkalian titik dan seperti apa perkalian silang? Mari kita bahas satu persatu. Untuk perkalian titik, maka nanti akan menghasilkan nilai atau skalar. Jadi kalau misalkan ada dua buah vektor, ini ada dua buah vektor A dan B, maka untuk A dot B, maka ini nanti akan menghasilkan suatu nilai skalar. Ya, jadi ada untuk perkalian titik, maka hasilnya adalah skalar atau ini sebuah nilai besaran tanpa arah. Kemudian untuk besarnya sebenarnya, untuk besarnya dari perkalian ini, jadi ini besarnya itu hasilnya nanti itu bisa juga dituliskan untuk besarnya sama dengan besarnya vektor A dikali besarnya vektor B dikalikan dengan cos theta. Nah, untuk theta ini adalah sudut antara vektor A dan vektor B. Nah, jadi ini adalah persamaan atau rumus untuk besarnya perkalian dot product antara dua buah vektor yang dalam hal ini dinotasikan dengan vektor A dan vektor B. Nah, kemudian ini jika yang diketahui nanti adalah vektor itu nilainya dan arahnya, kemudian sudut apit antara kedua vektor. Lalu bagaimana jika vektor itu diketahui komponen-komponennya yang dinyatakan dengan vektor-vektor satuan. Jadi jika vektor-vektor yang dikalikan dinyatakan dalam komponen, maka untuk prosesnya sebagai berikut ini. Jadi kalau misalkan untuk vektor A itu adalah AX I, kemudian AY J, kemudian ada AZ K. Ini misalkan vektor itu dalam 3 dimensi. Kemudian ada vektor B, itu adalah BX I, kemudian BY J, kemudian BZ K. Lalu bagaimana dengan A dot B? Maka A dot B itu nanti penulisannya adalah AX I plus
AYJ plus AZ K dot dengan B ya, dot dengan B X I, kemudian BY J, kemudian ada BZ K. Nah, jadi nanti ini untuk A, X ini didotkan dengan B, ini juga didotkan dengan BY, kemudian didotkan lagi dengan BZ. Termasuk juga nanti ini, kemudian AZ dengan BZ juga. Terus nanti juga yang Y. Jadi nanti ada AYJ dot ini dot BXI, kemudian dengan BY, kemudian AYJ dengan BZ. Nah, masing-masing setiap komponen itu dioperasikan menggunakan dot product. Nah, lalu bagaimana dengan dot product untuk vektor satuan? Berarti nanti AXI dengan BXI, kemudian AXI dengan BYJ dan sebagainya. Maka untuk vektor satuan itu nanti prosesnya ini untuk dot product atau perkalian titik untuk vektor satuan. Jadi kalau misalkan untuk I dot I, maka besarnya I dikalikan dengan besarnya I cos, karena ini dengan dirinya sendiri maka sudutnya adalah 0. Maka besarnya I itu adalah 1 karena vektor satuan, kemudian I1 cos 0 itu adalah 1, sehingga ini hasilnya adalah 1. Kemudian kalau I dot J, maka besarnya I dikalikan dengan besarnya J cos 90. Cos 90 itu adalah 0, maka ini 0. Kemudian untuk yang I dot K, sumbu X dengan sumbu Z, ini besarnya I, kemudian besarnya vektor satuan K cos 90, maka ini juga 0, karena cos 90 itu adalah 0. Kemudian untuk yang J dot I, berarti ini besarnya J, kemudian besarnya I cos 90, maka ini 0. Kemudian untuk yang J dot J, berarti ini besarnya J ini cos 9, J dengan dirinya sendiri berarti cos 0. Jadi ini cos 0, maka nilainya 1. Besarnya J1, besarnya J1, kemudian cos 0 juga 1. Kemudian untuk J dot K, berarti ini adalah J besarnya K, kemudian cos 90. Ini adalah 0. Lalu bagaimana dengan Z? Kemudian untuk Z dot I, berarti ini adalah besarnya Z, kemudian besarnya I cos 90, ini 0. Kemudian untuk Z dot J, berarti ini adalah besarnya Z, kemudian besarnya J cos 90, ini sama dengan 0. Kemudian ada Z dot Z, berarti ini adalah dengan dirinya sendiri, maka nanti dia akan ada nilainya, karena cos-nya adalah cos 0, nilainya 1, sehingga ini hasilnya adalah 1. Nah, jadi untuk dot product akan ada nilainya jika dot product itu dengan dirinya sendiri. Jadi yang ini ada nilainya, kemudian untuk J dot J ada nilainya, kemudian Z dot Z itu yang ada nilainya. Sehingga dari
hasil yang tadi untuk vektor A dan B, maka nanti untuk ini, untuk vektor A dot B yang tadi, maka nanti ada AX I AY J plus AZ K dot BX I BY J plus BZK. Nah, maka ini yang muncul adalah AX BX I dot I. Kemudian ditambah dengan AX BY I dot J, kemudian AX BZ I dot K, kemudian AY BX I dot J, ini J dot I ya. Ini adalah J dot I, kemudian AY BY J dot J, ditambah lagi AY BZ J dot K, kemudian AZ BX K dot I, kemudian AZ BY K dot J, ditambah dengan terakhir AZ BZ K dot K. Nah, yang ini, maka yang ada nilainya nanti adalah ini yang ada nilainya, ini 0, kemudian ini 0, yang ini 0, ini ada nilainya, karena J dot J tadi ada nilai 1, yang ini 0, kemudian ini 0, ini 0, nah ini ada nilainya lagi. Nah ini, jadi tersisa nilainya adalah tinggal AX, BX, kemudian AY, BY, ditambah dengan AZ, BZ. Ini adalah untuk A dot B jika kedua vektor itu diketahui komponen-komponennya di masing-masing sumbu. Nah, jadi ada dua cara yang bisa kita simpulkan. Kalau diketahui sudut apetnya, maka nanti tinggal besarnya A kalikan besarnya B kalikan cos sudut apet itu. Tapi jika diketahui komponennya seperti ini, maka nanti dikalikan hasilnya secara per komponen, dan yang ada nilainya adalah komponen yang sejenis. Jadi untuk X dengan X, Y dengan Y, Z dengan Z. Nah, selanjutnya adalah contoh. Contoh, vektor A, ini besarnya adalah 3, sedangkan besarnya vektor B, ini adalah 10. Kemudian sudut antara A dan B sama dengan 37 derajat. Maka nilai dari A dot B untuk jenis ini, karena diketahui besarnya dan juga sudut apetnya, maka kita menggunakan ini. Besarnya vektor A dikalikan dengan besarnya vektor B dikalikan dengan cos 37.
besarnya A adalah 3, besarnya B adalah 10, kemudian besarnya cos dari 37 itu adalah 4/5 di sudut istimewa itu yang pernah dibahas di trigonometri. Kemudian ini berarti hasilnya adalah 30 kali 4/5, jadi ini sama dengan 24. Nah, kemudian contoh yang kedua yang bisa diketahui untuk vektor A ini adalah 2i plus 3j plus k. Kemudian untuk vektor B ini adalah i plus 2j plus 3k. Nah, maka untuk A dot B nanti adalah kita tinggal AX BX kemudian ditambah dengan AY BY ditambah dengan AZ BZ. Nah, sehingga ini ada 2 kalikan 1. Kemudian AY-nya ini 3, BY-nya adalah 2. Kemudian untuk AZ-nya adalah 1, BZ-nya adalah 3. Jadi ini ada 2 plus 6 plus 3. Nah, maka di sini ada 11. Nah, demikianlah pembahasan kita untuk perkalian vektor yang pertama, yaitu dot product atau perkalian titik. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.